Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi hari ini. Semoga kalian semua nggak ada yang merasa tersinggung karena gue punya alergi sama baper. Bercanda ya, Bo. Uh, Intinya kalau emang kalian suka atau kalian ingin mencari inspirasi tiap harinya, kayaknya energi hari ini tuh tepat. Jadi kita jangan lupa untuk subscribe kalau kalian emang baru join, dan jangan mudah tersinggung di channel ini karena emang gue suka gitu orangnya, suka nggak pakai basa-basi dan susah untuk menjadi yang manis. Kebanyakan pahit soalnya hidup gue, jadi bercanda lagi ya, Cin. Oke. Lanjut langsung aja ya. Seperti biasa, udah kalian lihat di sini oracle card sudah di meja. Sekarang sebagai tema energi hari ini, gue mulai selalu dengan The Mystical Shaman ya. Kita dapat kartu baru, Bo. Hari ini kita dapat The Heart of Sky. Tahu gak sih? Agak ngeles dikit. Gue pernah ya kapan gitu ya, gue lagi selfiean lagi di luar ruangan gitu ya, selfiean, jadi gue taruh di bawah gitu, ambil gue jongkok gitu kan, dan ini ngeliat ke atas ke langit gitu kan. Udah berapa banyak gue cetak sampai akhirnya lagi lihat lagi gitu ya, ternyata ke capture dong di langit, The Heart of Sky. Dan itu kejadiannya 6 tahun yang lalu kemarin ya. Soalnya Facebook memories gue bilang ngingetin. Oke, by the way, Heart of Sky itu adalah cinta, kekuatan cinta ya, kekuatan cinta. Ini esensi dari kartu ini adalah kekuatan cinta yang membuat segala hal itu, segala kreasi, segala ciptaan itu menjadi mungkin. Dia adalah dan apa gue harus baca lagi ya? Gue tiba-tiba lupa gitu. Oke, Heart of Sky itu dia adalah pengingat kita. Lihat awan di sini ya. Nggak tahu kenapa gue ngelihatnya kayak bayi yang lagi tidur gitu loh. Kalian gitu juga kan? Itu yang cabi gitu. Harus tidur gitu. Kelihatannya seperti itu nggak sih? Apa cuman halunya gue? Ada kupingnya soal tuh. Ada kupingnya. Artinya kita diminta untuk karena kekuatan cinta itu ya, kekuatan cinta itu akan mendukung apapun yang ingin kita ciptakan, akan ada. Jadi kekuatan cinta dari semesta itu akan selalu mendukung dan selalu ada untuk kita kalau kita melakukan segala hal itu berdasarkan originalitas kita sebagai individu. Dan dia ini, dan invitationnya ya, undangan kartu ini untuk apa yang kita lakukan adalah dia ini sebagai pengingat ya, yang sakral. Kalau asal usul dari sebuah tenaga atau kekuatan, force ya, itu dia tidak mengenal baik atau buruk. Hanya dengan memfokuskan niat yang jelas ya, niat yang jelas, dan dia yang menghubungkan dari keindahan di alam, bukan investasi sini, ini masih esensi. Dia menghubungkan dengan dunia yang tidak nyata untuk menjadi nyata, atau dan invitasinya adalah kita diminta dengan originalitas kita, diingatkan ya, kalau kita mampu membuat yang tidak ada menjadi ada dengan segala originalitas kita dan
niat yang beretika, yang punya etika dan jelas, kekuatan cinta dari semesta itu yang akan memikirkan segala detailnya. Dia akan menghadirkan bahkan bagaimananya akan ditolong sama semesta. Energi kita, frekuensi kita, niat tadi yang dengan etika dan kejelasan maunya kita apa yang kita buat, yang jadi berdasarkan dari inspirasi atau ya mimpi-mimpi gitu kan, inspirasi yang benar-benar kita gitu, original kita, frekuensi tadi jadi kayak law of attraction lah ya, kalau kalian terbiasa dengan law of attraction gitu. Dia akan menjadikan segalanya adalah possible. Keren ya, Bo? Keren. Terus dari literary witches oracle card dapetnya apa? Ghost. Ini bukan hantu, tapi kalian, jadi ini cuma simbol dari hantu yang mana di saat kita kehilangan originalitas kita jadi invisible. Ya. Di sini kita diminta untuk tampil karena eksistensial atau keberadaan kita sebagai individu itu penting. Di saat kita membunuh karakter kita sebagai individu di bawah segala kepentingan orang lain, siapapun itu, ya, kita menjadi yang invisible, yang tidak kelihatan. Jadi sejalan kan ya, dia minta dengan originalitas kita. Karena kita adalah, jadi gue lupa, karena kita adalah kita punya kemampuan, kekuatan, power, ya, kekuasaan untuk menciptakan yang benar-benar dari nggak ada menjadi ada berdasarkan karakter kita masing-masing di dunia ini, di bumi ini. Jadi ini sangat jadi kalau orang lain bilang itu selfish atau egois, salah benar. Enggak. Self love namanya. Di saat kita harus membentuk karakter kita dan bangga menjadi diri kita sendiri, tidak karena harga diri kita, integritas kita adalah segalanya yang diberikan dari atas. Jadi kalau kita lupakan itu, ya, kita sama saja tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dari mystical wisdom, ya, gue tanya pelajaran apa yang harus kita pelajari hari ini, sama kayak kemarin ternyata knowledge, seek knowledge, cari pengetahuan. Jadi cari inspirasi, cari ide-ide yang memang sesuai dengan kalian, apapun itu, dari entertainment. Jadilah seniman, jadilah seniman, artis itu. Seni art itu adalah arte dari Latin itu arte. Arte itu adalah fare, maksudnya doing, ya, melakukan apa yang kita lakukan, ya. Apapun yang kita lakukan itu harus bisa mencerminkan karakter dan integritas kita. Dan terkadang kita harus cari apa yang benar-benar memang kita gitu, dan menggabungkannya dengan beberapa hal yang lain menjadi suatu inovasi yang belum pernah ada mungkin, ya. Keren habis, karena memang bumi butuh itu. Dan bahkan society yang paling menyebalkannya adalah di saat kita menjadi inovator, itu banyak suara-suara sumbang, bakalan banyak banget suara-suara sumbang, dan bakalan banyak orang-orang pinter yang akan ngasih tahu kalian gimana sih ngerjain kayak gini loh, harusnya gini, harusnya gitu, harusnya gini. Terus ada bilang, oh bego banget sih lo gitu, aturannya gini, aturannya gini.
alah gaya lu, alah gini doang, mimpi lu kejauhan, kayak gitu-gitu deh, banyak banget. Dan bahkan kita selalu dijegal sama orang-orang terdekat sendiri, orang-orang terdekat sendiri yang bilang ya nggak boleh gitu dong, di sini kan hukumnya begini, kan ini hukumnya begini, nah ya nggak bisa jadi. Dan banyak yang sulit untuk percaya apapun mimpi kalian itu akan berhasil, karena menurut mereka nggak gitu caranya melakukan. Mereka menjadi yang paling tahu, padahal belum pernah terjadi apa yang kalian ingin ciptakan, maksudnya gitu kan. Nah, jadi disitulah kekuatan cinta dan dari semesta yang akan menghadirkan, membantu kita dan membimbing kita dengan how to, dengan detailnya. Jadi kita jangan mau dibikin begini. Itu perjuangan yang sangat berat. Menjadi diri sendiri itu paling sulit, paling sulit. Self worth is the real work. Memperdalam, mencari jati diri kita sendiri, karakter diri kita sendiri, membangun karakter sendiri, integritas itu paling susah, dan itulah yang pekerjaan yang sebenarnya di dalam hidup kita. Dan dari apa namanya, Goddess Guidance, gue tanya gimana semesta membantu kita gitu kan. Dia bilang easy does it. Orang cuma disuruh apa namanya, memperjelas niat dan maunya kita, niat kita dengan etika dan kejelasan ya, maunya apa, niatnya kita apa ya. Selebihnya semesta, kekuatan semesta gitu, energi dan frekuensi kita yang akan menghadirkan secara detail gimananya. Dia bilang easy does it, gampang kan gitu. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Jadi tidak ada yang harus dipercepat atau memaksakan segala sesuatunya untuk terjadi, karena segala sesuatunya akan muncul di waktu yang tepat. Percaya aja. Terus yang kedua, undying love. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Jadi di saat niat kita dan etika kita itu udah pure gitu ya, udah genuine gitu ya, tulus gitu ya, apa cinta yang kita sudah berikan, yang sudah kita bagikan, entah ke siapapun itu, adalah abadi. Nggak masalah bagaimana situasinya, yang penting adalah niat kita. Oke, gue ninggalin laki gue, semua orang bilangnya gue goblok, buat jahat. Orang Italia sendiri, teman-teman gue sendiri di Italia, gue jahat dibilang. Justru maksud gue, niat gue baik banget, tapi kan nggak ada yang bisa baca niat orang ya. Dan menurut gue, keberadaan gue, eksistensi gue ya, bukan berdasarkan opini siapapun juga dan pengakuan siapapun juga. Kalau emang gue nggak bisa ya nggak bisa, sorry aja gitu. Bukannya gue harus jadi budak lu juga kan untuk bisa gue diakuin. Kalau emang gue belum mampu, terus gimana? Dan terkadang apa yang terbaik buat orang itu, dia siapapun mereka itu, adalah bukan kita. Terus dari Universe Tarot kita dapat, gue tanya, semesta mau bilang apa sih ke kita hari ini? Dia bilang, obstacles are detours in the right directions. Jadi rintangan dan tantangan itu adalah pengalih jalan, our path, jalan kita menuju ke jalan yang benar. Karena yang kita jalani itu tidak
benar, tidak, bukannya tidak benar, tapi lebih tidak sesuai dengan siapa kita, originalitas kita. Terus yang kedua, tetap dari Universe Tarot, dia bilang kunci dari sebuah doa, kunci dari doa adalah melupakan apapun yang kita pikir kita butuhkan. Jadi berserah bagaimana kita ingin mendapatkan yang kita mau, bukan yang kita butuhkan. The key to prayer is to forget what you need. What I think I need. Ya. Karena kebutuhan itu lebih ke fisik. Lebih ke menurut gue nih ya, menurut opini gue. Kalian boleh nggak setuju. Secara harafiah gitu, secara harafiah kebutuhan itu adalah sesuatu yang harafiah. Sedangkan keinginan itu lebih desire, yang bentuknya lebih ke passion dan bisa nggak nyata. Ya itu juga butuh juga sih ya. Ntar gue pikir lagi. Salah kali gue ya. Ntar gue renungin lagi deh masalah butuh dan mau itu bedanya apa sih gitu. Oke, udah sekarang tarot. Pakai gue tarot ya. Tuh kan, unicorn. Mimpi. Loh, kita tuh menurut gue ya, kemauan tanpa ego itu ada gitu. Ego yang membuatnya menjadi harafiah karena kita ingin mengontrol sesuatu. Tapi keinginan, kebutuhan itu lebih jauhnya, nggak tahu ya, buat gue asumsinya rasanya gitu, rasanya kayak sesuatu yang harafiah gitu loh, yang emang harafiah ya bahasanya. Apa sih, physically banget gitu. Kalau emang gue salah ya dimaklumi, karena gue mungkin juga butuh renungan untuk itu. Desire ya, itu lebih, desire itu mungkin sehat gitu, desire itu sehat, tapi tidak tanpa ego, karena manusia itu pasti punya desire. Itulah flame ya, itulah fire kita kan. Kalau enggak kita mati, kita kayak ini numb, nggak punya rasa. Energi hari ini, apa yang kita harus tahu di hari ini? Incoming wave, challenge, and best way to do to pass the day. Jadi energi yang masuk, challenge, dan apa yang terbaik harus kita lakukan di hari ini. Oops. Page of Earth di bawahnya, dan dapat incoming wave, Two of Earth, challenge, messenger of air, Six of Air. The best step to do for today. Maksudnya langkah yang terbaik untuk dilakukan hari ini adalah Six of Air. Ya, incoming wave kita, jadi incoming wave itu maksudnya energi yang masuk hari ini adalah pilihan ya, atau hal-hal yang memang harus kita pikirkan. Jadi seakan-akan kita punya pilihan untuk kita timbang-timbang ya, untuk kita pikirkan. Lagi pro kontra gitu, pronya apa, kontranya apa, pro kontranya apa gitu, yang mana ya.
Karena di saat kita melakukan dua hal, atau memang kita busy ya, kita sibuk melakukan dua hal, yang jelas buat gue multitasker tuh, buat gue sejago-jagonya lo tetap itu nggak baik, karena lo nggak fokus pada satu hal yang sebenarnya lo bisa melakukan dalam waktu 2 jam. Kalian bisa melakukan 60%, tapi kalian melakukan dua hal jadinya cuma 30%, gitu maksud gue ya. Jadi di situ diminta fokus niat ya, niat yang niat dengan etika, karena di situ kita menghargai. Di saat kita fokus pada satu hal, kita menghargai, karena kita mencurahkan, kita menghormati, kita menghargai suatu pekerjaan, karena attention kita full untuk dia, untuk sesuatu itu, apapun itu. Jadi kita diminta untuk lebih. Kalau memang nggak sanggup, cari orang lain, delegasikan. Jangan mengerjakan dua hal sendiri. Challenge ya, dan dua-duanya bernilai lagi kan, punya nilai yang berbeda mungkin. Challenge-nya adalah messenger of air, jadi pembawa kebenaran, dia adalah komunikator, messenger gitu kan. Dia pembawa pesan tentang kebenaran, pesan tentang terang. Mukanya langsung kena terang kan ya, tentang terang ya, dan itu membebaskan, meringankan gitu. Yang harus dilakukan, bukan yang harus dilakukan, yang terbaik untuk dilakukan hari ini adalah 6 of air. Tinggalkan segala drama, segala drama, segala kesulitan yang membebani, dan maju, berlayar, take a journey gitu. Tinggalkan aja, move on lah. Energi alam bawah sadar kita, page of earth, kembali lagi menjadi student, internship, pelajar, membuka diri untuk knowledge, pengetahuan, wawasan, untuk membekali kita dalam menyusun atau menciptakan hal-hal yang baru, yang nantinya keterampilan-keterampilan itu dan pengetahuan-pengetahuan itu kita butuhkan dalam menciptakan apapun yang kita mau. Di bawahnya ada High Priestess, energi Pisces, relationship, masalah relationship. Relationship, karena kita di Virgo dan Pisces itu di rumah ketujuhnya Virgo. Gue jelasinnya secara detail. Dan Neptune lagi masih retrograde di Pisces. Jadi ini tentang segala idealisme, fantasi kalian, mimpi kalian ya, segala hal yang tidak nyata itu, inspirasi kalian, dan self sabotage, self sacrifice, karma yang tidak perlu. High Priestess, silence, ghost, nggak bisa ngomong dong. Atau semua yang tersembunyi. High Priestess adalah segala hal yang disembunyikan. Ghost, kita tidak ungkapkan apapun yang kita mau dan kita rasa. Jadi tidak ada originalitas. Kalau bahasa sekarang kan fake lu. Dan di bawahnya ada Tree of Air, patah hati sejuta, salah ya, itu jatuh cinta ya.
Seven of Earth. Terus habis itu ada Justice and the Fool and Nine of Fire, Page of Water. Ini gue ngeliatnya gini, kalian sakit hati, kecewa atau patah hati ya, mungkin tentang orang ketiga, dan sekarang kalian lagi memikirkan, lagi mencermati, menimbang-nimbang ya, tentang keadilan atau karma, balance, suatu hal yang memang harus ditegakkan. Dan memulai yang baru. Meninggalkan gua, ini kegelapan di belakang, menuju destiny, the stars, menuju takdir kita, dengan membawa takdir kompas ya, destiny kita, takdir kita sebagai kompas kita menuju terang. Dan memulai sesuatu yang baru atau memberikan penawaran cinta atau maaf atau pemahaman, pengertian, compassion. Yang memulai sesuatu yang baru dengan menawarkan cinta. Dan itu semua membuka diri untuk memulai sesuatu yang baru dan membuatnya menjadi nyata. Gitu. Oke, udah segitu aja, kayaknya udah lama juga kan. Oke. Sorry kemarin gue lupa ngedit. Jadi mungkin audionya juga agak kurang. Gue langsung main kompres aja gitu. Ya udahlah ya. Gitu kan. Udah lanjut. Semoga berguna untuk kalian.